di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti hadir lagi di layar kaca Anda. Yang pastinya di pagi hari ini kami akan menemani Anda dengan sebuah perbincangan menarik karena hari ini kita membahas masalah kesehatan. Nah, tahukah Anda saudara, setiap tanggal atau minggu kedua di bulan Maret setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Ginjal Sedunia. Nah, tahun ini ada agenda kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pernefri, Korwil, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua yang akan menyelenggarakan berbagai kegiatan. Dan tentunya sebelum ke sana kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya yang menjadi penyebab dan bagaimana pengobatan penyakit ginjal. Untuk itu langsung saja di studio saya sudah hadirkan Dr. Hasim Kasim, SPPD KGH. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabar dokter? Alhamdulillah. Sehat selalu ya kalau dokter ya. Oke. Baik, terima kasih dokter sudah hadir di Kompas TV Makassar di hari ini. Kita tepat di 1 Maret ya. 1 Maret 2019. Di bulan ini juga akan ada agenda kegiatan Hari Ginjal Sedunia. Nah, sebelumnya Hari Ginjal Sedunia ini akan diperingati oleh Pernefri atau Perhimpunan Nefrologi Indonesia, Korwil, Sulsel, Sulteng, Sultra, Kaltim, dan Papua Barat. Nah, sebelum membahas secara umum soal sakit ginjal ini, mungkin sedikit tentang Pernefri ini. Apa sebenarnya Pernefri ini dan bagaimana gambarannya di Sulawesi Selatan dan Kalimantan, Papua, dan lain-lain? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik. Memang Pernefri ini sudah mulai dikenal sejak lama. Namun mungkin orang hanya mengetahui bahwa dokter-dokter di ginjal ini hanya bekerja dalam hal bidang cuci darah misalnya. Ya, jadi Pernefri ini adalah Perhimpunan Ahli Ginjal Indonesia. Ya, di sini berhimpun dokter-dokter yang menangani spesialis untuk penyakit ginjal dan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jadi Pernefri perhimpunan dokter yang menangani masalah sakit ginjal dan hipertensi begitu ya. Untuk di Sulawesi Selatan gambarannya seperti apa? Di Sulawesi Selatan ini sudah ada sekitar 8 orang dokter yang konsultan khusus ginjal hipertensi. Kemudian di wilayah timur Indonesia ini di daerah Sulawesi Utara itu sekitar 3 orang. Dan di Papua sudah ada 1 orang yang kita tempatkan. Di Sulawesi Selatan 8 orang. Saya rasa ini masih sedikit ya, Dok ya? Iya. Memang ini apakah formulasinya memang dengan 8 orang ini apakah sudah cukup membackup semua pasien-pasien begitu yang menderita sakit ginjal, hipertensi dan lain-lain? Iya, sebenarnya dari jumlah yang sekarang ini sangat tidak cukup. Masih sangat kurang. Iya, sebab kita ketahui bahwa menurut laporan dari epidemiologi menyatakan bahwa kejadian gagal ginjal ini adalah dari 10 orang itu terdapat 1 orang yang menderita sakit ginjal. Wah, padahal waduh tidak sebanding sekali. Tidak sebanding sekali. Ya, jadi gagal ginjal itu terdiri dari berbagai tingkatan. Jadi saya katakan mungkin ada tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat 5. Makanya dari derajat 1 sampai maksudnya dari 10 orang itu 1 orang yang 1 orang yang menderita penyakit ginjal. Baik. Ya, berharap ke depannya akan ada lagi ahli ginjal lainnya yang kemudian nanti bisa menangani para pasien begitu ya. Pernefri ini sendiri sebenarnya sejak kapan sudah dibentuk ini? Sekitar tahun berapa, Dok? Ini Pernefri dibentuk sejak tahun 2000-an sebenarnya. 2000-an. Sejalan sampai saat ini tentunya keberadaan Pernefri ini sudah sangat membantu begitu ya. Sangat membantu. Yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Ini pembagian korwilnya seperti apa? Karena saya lihat ini Pernefri korwilnya ini sudah menangani Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan dan Papua Barat ini.
Jadi Pernepri ini membawahi beberapa wilayah, oleh karena belum adanya konsultan atau belum adanya ahli ginjal di daerah tersebut. Oh, ya, nanti setelah seperti daerah Sulawesi Utara, itu karena sudah ada beberapa ahli ginjal di sana, Korwil sendiri. Kemungkinan besar kalau bertambah ahli ginjal di daerah Papua, kita akan bentuk sendiri lagi di sana. Sebuah tantangan tersendiri, ya. Karena korwilnya, satu korwil mencakup beberapa provinsi, begitu ya. Mudah-mudahan akan ada tenaga-tenaga ahli ginjal lainnya yang kemudian nanti akan membentuk korwil sendiri, begitu. Baik, cukup soal Pernepri, kita masuk soal ginjal. Seperti tadi sudah ada pengantar sedikit dari Dokter Hasim bahwa ada pembagiannya, begitu. Sebenarnya penyakit ginjal ini apa saja? Dan yang paling penting, apa sebenarnya yang menjadi penyebab penyakit ginjal ini bisa muncul? Ya, oke. Sebelum itu saya akan membahas bahwa ginjal itu terletak dalam rongga perut kita. Jadi ada dua, makanya letaknya di belakang, di pinggang. Jadi sering kita sebut bahwa ginjal itu sama dengan buah pinggang. Buah pinggang? Ya, karena letaknya di pinggang. Kalau di dada ya namanya buah dada. Ya, ini. Jadi dia terletak dalam perut. Jadi fungsinya itu adalah, ada beberapa fungsinya, yaitu mengatur metabolisme tubuh kita atau cairan. Ya. Kemudian dia membuat satu hormon namanya eritropoetin, termasuk juga tadi mungkin mengatur hipertensi, tekanan darah kita supaya stabil. Kemudian dia membersihkan sampah-sampah yang dihasilkan oleh darah yang dipakai untuk bekerja dalam tubuh kita. Oh, jadi perannya sangat vital. Perannya sangat vital, ya. Dan dia juga membuat vitamin D. Iya, itu. Jadi ada beberapa itu tugas-tugas dari ginjal. Nah, kalau ini ginjal kita terganggu oleh karena sesuatu faktor, ya, oleh karena sesuatu faktor. Jadi sebenarnya gangguan ginjal ini bukan dari ginjal, tapi ada penyebab lain. Misalnya, ya, yang sekarang sangat tinggi adalah kencing manis, ya, hipertensi, penyakit infeksi, dan penyakit-penyakit metabolik lainnya. Jadi misalnya rematik. Kemudian yang tak kalah pentingnya, selalu kita himbau kepada masyarakat sering mempergunakan obat-obat yang tanpa resep dokter. Itu sangat mengganggu fungsi ginjal juga. Jadi kecenderungan saat ini banyak juga masyarakat yang ternyata menangani masalah penyakit ginjal ini tanpa resep dokter. Itu juga berpotensi semakin memperparah mungkin ya. Dan tadi dijelaskan bahwa sakit ginjal ini justru bisa dikarenakan ada gangguan kesehatan lainnya seperti kencing manis, hipertensi, dan penyebabnya apa ini, Dok? Kok bisa jadi ada yang menderita sakit ginjal? Mungkin seperti mengarah tadi, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Itu apa yang bisa menyebabkan itu semua begitu sehingga mengarah kepada sakit ginjal? Iya, dan kita tahu bahwa ginjal itu hanya sebuah organ, tapi dia berfungsi sangat besar. Jadi kalau kita lihat kalau kita lihat secara sepihak bahwa ginjal itu hanya sebuah organ, tetapi kalau kita lihat fungsinya sangat besar, ya, dan sangat terpengaruh oleh karena kegiatan di luar. Misalnya tekanan yang berlebihan pada tubuh kita itu akan mempengaruhi tekanan dalam ginjal juga. Ya, jadi seperti kita lihat seseorang yang selalu terdesak, akhirnya dia akan kelelahan. Nah, demikian juga orang yang menderita gangguan ginjal, gangguan gula. Misalnya gula yang berlebihan akan berpengaruh terhadap ginjal. Ya, dia mempengaruhi, meracuni, sehingga merubah struktur ginjal di dalam. Itulah yang mempengaruhi juga fungsi ginjal. Apapun yang berlebihan tidak baik. Ya, apapun yang berlebihan tidak baik. Tentu. Tadi dijelaskan ada tingkatan-tingkatannya, Dok, tentang sakit ginjal ini. Bisa dijelaskan? Jadi kalau kita kenal itu gagal ginjal ada dua. Ada gagal ginjal akut. Sekarang dikenal sebagai akut renal failure atau gangguan ginjal akut. Kemudian ada gagal ginjal kronik. Ya, sering orang itu katakan, wah, kalau sudah kena gagal ginjal, pasti itu sudah seumur hidup. Seumur hidup. Itu gimana? Apakah benar? Ya, sebenarnya ada benarnya, tapi tidak semua benar. Sebab kalau seseorang menderita gangguan ginjal, maka kalau akut itu bisa diobati. Kalau akut bisa diobati. Maksudnya secara cepat dia datang, ya, lebih awal, dan kita tahu penyebabnya. Misalnya orang yang
muntah berak, Oke. ya, diare, kehabisan cairan, atau orang yang tiba-tiba kehabisan darah, Oke. atau orang yang ya kita lihat sekarang ini di Jawa paling banyak, Oke. alhamdulillah di Sulawesi Selatan, Indonesia terlalu. Timur tidak terlalu, yaitu oplosan. Oplosan, Ya, oke. itu Baik, oplosan, tadi ya. dijelaskan bisa ditangani, bisa disembuhkan asal pasiennya secara cepat begitu Ya, terdeteksi. Nah, Ya. yang paling penting adalah bagaimana mendeteksi bahwa diri kita menderita penyakit ginjal. Ya, jadi sebenarnya sangat sulit untuk mendeteksi secara ini, sebab ini kadangkala seseorang sudah menderita penyakit ginjal namun tidak bergejala. Nanti tingkat keparahan itu maksudnya masuk ke arah yang lebih parah, baru merasa setelah melihat kenapa saya punya kaki bengkak. Nah, itu dia yang Ya. pengen ditahu ciri-cirinya Ya, itu. menderita penyakit Misalnya ginjal. kenapa saya kaki saya bengkak, Oke. kenapa selalu mual, kenapa sulit tidur, berat badan menurun. Nah, ini adalah satu tanda yang kronisitas, maksudnya sudah berlangsung lama. Oke. Ya, jadi deteksi yang paling baik adalah melakukan pemeriksaan check up setiap tahun. Ya, setiap tahun. Ya, misalnya yang paling gampang adalah pemeriksaan air kencing, air seni, urin. Kalau kita temukan misalnya protein dalam kencing, itu harus hati-hati. Oke. Ataukah misalnya seorang laki-laki ditemukan ada sel darah merah. Ya, tentunya kita tahu bahwa sel darah merah itu biasanya keluar kalau wanita mens. Oke, betul. Nah, ya. Wanita juga kalau di luar dari siklus mens itu ada eritrosit dalam urin dan berlangsung lama, hati-hati. Oke. Itu artinya satu petanda diagnosa dini daripada gangguan ginjal. Oke, baik. Tadi dijelaskan bahwa gangguan ginjal ini biasanya baru terdeteksi ketika sudah lama, Ya, begitu sudah agak ada lanjut. kaki membengkak. Nah, untuk mencegah itu tadi disarankan bahwa dilakukan check up begitu, Ya, check up. setahun sekali Ya, begitu, Dok, minimal, ya. Ya, minimal setahun sekali untuk mengetahui apakah diri kita menderita gangguan ginjal begitu. Tadi kita sudah menjelaskan panjang lebar soal penyebab dari sakit ginjal. Yang berikutnya adalah ketika mungkin pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini yang sudah terkena penyakit ginjal, bagaimana bentuk penanganan yang harus dilakukan terhadap pasien atau warga yang sudah menderita sakit ginjal. Kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Ya. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Jika ada keluarga Anda yang divonis menderita gangguan ginjal atau sakit ginjal begitu, patut Anda saksikan acara ini karena dokter akan memberikan sedikit jawaban. Mungkin tadi di awal-awal kita sudah mengetahui apa penyebabnya, bagaimana bisa terjadi, dan di segmen ini coba kita tahu bagaimana cara penanganan atau pengobatan dari sakit ginjal ini. Dr. Hasim Kasim, SPPD KGH. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ketika seseorang sudah divonis begitu dan baru mengetahui bahwa dia menderita gangguan ginjal atau sakit ginjal pada umumnya, langkah penanganan apa yang dilakukan pihak medis untuk menangani pasien penderita sakit ginjal? Ya, terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaannya sangat bagus, ya. Sebab tema tahun ini adalah everyone everywhere. Kita boleh tampilkan slide-nya. Ini tema untuk perayaan atau peringatan dari Hari Ginjal Sedunia di kesempatan bulan ini. Ini dia ya, for everyone everywhere ya. Ya, for everyone everywhere. Jadi tahun ini tema daripada penyakit ginjal tersebut di atas itu meningkatkan kesadaran akan semakin pentingnya deteksi penyakit ginjal ini di seluruh dunia. Jadi sehingga diaturlah bagaimana pencegahan dan manajemennya. Nah, itu sebenarnya jadi pencegahan yang paling utama, sebab manajemen itu sangat mahal. Oke, Ya. Pencegahan memang harus lebih diutamakan. Harus lebih begitu diutamakan, ya. Jadi bagaimana seharusnya pencegahan? Jadi pencegahannya ya, kalau kita sudah tahu bahwa kita mempunyai faktor risiko, misalnya hipertensi, penyakit kencing manis, ya. Nah, itu sudah harus kita hati-hati. Oke. Ya. Dan ada yang sering dilupakan. Pada umur 40 tahun itu, setelah umur 40 tahun, fungsi ginjal kita itu akan berkurang. Oke. Tiap tahun sekitar 1%. Nah, tentunya harus hati-hati dalam penggunaan obat juga di situ. Oke. Dosisnya tidak sembarang obat. Sebab makin berkurang itu akan, ya tentu, kalau kita makin kecil untuk menanggung beban yang besar, tentunya ya lebih besar Iya, lagi, betul. dan Tidak akan sebanding. lebih cepat rusak. Nah, itulah
Makanya di sini kita perlukan satu pencegahan, penanganan, iya itu. Oke. Lalu jika ada yang sudah menderita sakit ginjal begitu ya, tadi kan kita berbicara pencegahan, oke, seperti saya misalnya bisa melakukan hal itu begitu ya. Yang sudah mengalami sakit ginjal saat ini, bagaimana? Apa yang harus dilakukan mereka? Itulah, jadi ada yang gagal ginjal akut, gagal ginjal kronik. Yang tiba-tiba ditemukan atau ada keluhan biasanya itu dengan gagal ginjal kronik. Ya, gagal ginjal kronik kita tahu itu terbagi atas 5 tahapan. Ya, tahap 1, jadi indikatornya itu biasa kita periksa markernya atau itu kreatinin. Kreatinin ada di laboratorium. Itu kreatinin. Kemudian untuk mengukur fungsinya itu ada namanya laju filtrasi glomerulus. Ya. Nah, berdasarkan itu dihitunglah. Jadi ada grade 1 itu kekuatannya kurang dari 90 ya persen itu. Kemudian grade 2, grade 3 dan grade 4-5. Ada tahapan juga. Tahapan juga. Grade 4 itu sudah harus jadi perhatian untuk gagal ginjal kronik. Ya, kenapa, Dok? Nah, sebab itu sudah biasa gejalanya sudah lebih parah lagi dan komplikasi. Jadi kita sudah siapkan untuk cuci darah. Cuci darah langsung ya. Jadi kalau ada laju filtrasi itu kurang dari 15, ya, ada yang kurang dari 10 juga, tapi rata-rata kurang dari 15 sudah disiapkan untuk terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal. Ya, jadi karena ginjalnya tidak berfungsi baik, maka terapi pengganti ginjal itu ada beberapa. Ini posisinya memang sudah akut begitu ya? Sudah lanjut, bukan akut. Sudah lanjut ya. Baik. Ya, lanjut. Jadi manajemennya kalau sudah demikian itu terapi pengganti ginjal ada yang namanya dialisis. Dialisis itu ada yang melalui mesin namanya hemodialisis. Yang biasa kita lihat di rumah sakit. Kemudian ada yang namanya peritoneal dialisis. Mungkin lebih parah lagi mungkin ya? Tidak, lain juga. Sebenarnya sama. Cuma dia lebih praktis sebab hanya melalui selang saja dipasang di perut kita, dimasukkan cairan, disimpan cairannya beberapa lama, kemudian dibuang lagi. Dicuci betul itu saluran, disuruh isap itu. Kemudian yang terakhir itu ada namanya transplantasi. Nah, ini sebenarnya dari semua terapi pengganti ginjal ini transplantasi modalnya besar. Tetapi untuk maintenance-nya sebenarnya lebih murah daripada yang lain. Iya. Tetapi masalahnya sekarang ini kadang donor yang sangat susah. Seperti kita lihat ya pada yang lalu-lalu banyak persoalan. Donor ginjal. Ginjal. Iya, mulai tadi disebutkan mulai dari cuci darah sampai ke tingkat transplantasi ginjal. Jadi cukup menakutkan begitu ya. Jadi ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mari kita semua menjaga kehidupan kita, pola makan, hidup sehat semuanya untuk bisa terhindar dari sakit ginjal. Nah, Dok, untuk berikutnya yang menjadi pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana jika penyakit ginjal ini pada umumnya sebenarnya bisa diderita oleh orang-orang yang berusia berapa saja? Apakah anak-anak atau orang dewasa seperti saya misalnya sudah berpotensi menderita penyakit ginjal, ataukah orang-orang seperti usia seperti dokter misalnya yang berpotensi menderita penyakit ginjal? Ini lebih kepada siapa? Ya, makasih. Jadi sebenarnya penyakit ginjal ini bisa mulai dari dalam kandungan, sampai umur tua. So misalnya seseorang yang mempunyai kelainan ginjal, misalnya ada anomali, jadi ada bentuk ginjal yang lain yang membesar sebelah, itu juga satu gangguan ginjal namanya. Dan itu mempunyai risiko yang tinggi untuk gangguan fungsi ginjal di kemudian hari. Misalnya ada batu, ada kista, itu. Kemudian ada infeksi yang sering terutama pada ibu-ibu wanita itu, garis-garis juga. Nah, sebenarnya kalau sakit ginjal ini, kalau tadi dikatakan semua umur bisa berpotensi. Mengenai jenis kelamin begitu, apakah juga sama? Semua berpotensi? Sama ya? Sama potensi. Perempuan dengan laki-laki sama perempuan dengan laki-laki sama. Baik, menarik sekali perbincangan kita. Nanti berikutnya adalah ada sebuah momentum yang dijadikan sebagai peringatan Hari Kesehatan Ginjal atau Hari Ginjal Sedunia. Di momentum ini tentu menyadarkan kita untuk bisa menjaga ginjal kita dengan baik sehingga kita bisa hidup sehat. Nah, berikutnya jauh lebih banyak lagi soal momentum hari peringatan Hari Ginjal Sedunia kita bahas setelah jeda. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel.
Anda bisa saja terlibat dalam acara momentum memperingati Hari Ginjal Sedunia. Akan ada kegiatan yang akan dilaksanakan di tanggal 14 Maret mendatang dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia dan menyadarkan kita tentang pentingnya menjaga ginjal. Kita tampilkan slide tentang kegiatan yang akan digelar pada tanggal 14 Maret mendatang. Ini dia, dilaksanakan oleh Perhimpunan Nefrologi Indonesia, Korwil, Sulsel, Sulteng, Sultra, Kaltim, dan Papua Barat. Seperti jelaskan tadi bahwa ahli ginjal ini masih sedikit di kawasan timur Indonesia sehingga Korwilnya mencapai mencakup beberapa provinsi. Tema yang diusung pada tahun ini for everyone, everywhere. Dan kita ingin mengetahui agenda apa saja yang akan dilaksanakan di tanggal 14 Maret. Dok, ini pelaksanaannya di tanggal 14 Maret, Dok ya. Ini bagaimana bentuk peringatan hari ini, dalam bentuk kegiatan apa saja dilaksanakan? Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya itu kegiatan-kegiatan ini yaitu tadi yang terutama berupa promotif, preventif, dalam rangka preventif. Oke. Ya, sebab itu kita katakan bahwa dengan preventif itu, jadi semua orang-orang yang mempunyai faktor risiko itu diharapkan bisa datang untuk mendengar penjelasan bagaimana mencegah penyakit-penyakit tersebut. Ada sebuah seminar ya? Ya, ada sebuah seminar. Di ya. mana dilaksanakan? Ya, Temanya apa? Ya, rencana kita akan adakan yang pertama itu di Pusat Jantung Terpadu di lantai 5. Di Rumah Sakit Wahidin Sudirosono. Okay. Kemudian akan ada simposium untuk awam juga yang akan kita kolaborasi dengan beberapa laboratorium. Di tanggal berapa? Dalam bulan Maret ini. Dalam bulan Maret. Oke. Ya. Itu apakah terbuka untuk umum atau bagaimana, Dok? Ya, terbuka untuk umum. Jadi bagi yang ingin mengikuti bisa berhubungan dengan di Sekretariat Pernepri. Oke, Ya. Sekretariat Pernepri di mana? Di Gedung A Rumah Sakit Unhas. Oke. Baik. Agenda kegiatannya selain seminar ada lagi, Dok, untuk dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia? Ya, mungkin kita akan mengadakan sambung rasa dengan pasien dan keluarga dengan mengadakan mungkin kegiatan fun yang bersifat ringan. Ya, jadi bukan yang seperti lari atau apa yang berat, karena kita tahu bahwa kondisi pasien-pasien ini tidak mengizinkan. Jadi mungkin kita adakan acara silaturahmi gembira dan pembagian sedikit cenderamata untuk mereka. Dan kadang-kala dalam satu kegiatan mereka munculkan satu ide dalam hal preventif. Ya, kemudian membuat suatu lagu untuk mereka juga sering muncul dalam pertemuan-pertemuan dengan keluarga. Itu dilaksanakan di hari H-nya atau dalam bulan Maret. Dalam bulan Maret. Ya. Jadi semuanya masih di dalam bulan Maret. Ya. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi Sekretariat Pernepri begitu ya. Sekali lagi disebutkan di mana sekretariatnya, Dok? Di Gedung A Rumah Sakit Unhas lantai 5. Gedung A Rumah Sakit Unhas lantai 5. Sekali lagi, dokter mungkin tidak bisa menjelaskan secara detail begitu ya soal agenda kegiatan, kapan dan di mana. Anda yang ingin terlibat dalam kegiatan ini, Anda bisa langsung ke Sekretariat Pernepri di Sulawesi Selatan di Rumah Sakit Unhas. Lantai 5 Gedung A. Lantai 5 Gedung A. Sekali lagi saya perjelas ya. Oke, baik. Secara umum kembali lagi, Dok. Sakit ginjal. Kita semua tidak ingin mengalami sakit ginjal begitu. Apa himbauan paling penting kepada masyarakat, pada pemirsa untuk bisa membuat mereka waspada dan bisa terhindar dalam upaya preventif begitu? Ya. Jadi kalau kita lihat ini yang paling utama adalah preventif. Preventif dalam arti bahwa termasuk pola hidup yang sehat. Rokok juga termasuk. Rokok juga termasuk. Waktu tidur juga mungkin diatur. Ya, makanan juga jangan makan sehat. Kemudian kalau kita sudah tahu bahwa kita mempunyai faktor risiko atau turunan untuk menderita satu penyakit, misalnya kencing manis atau hipertensi, itu harus kita tangani. Tekanan darahnya harus terkontrol, gulanya harus terkontrol. Kemudian itu yang saya katakan tadi, bahwa hati-hati dalam penggunaan obat-obat yang sekarang. Ya, kita tahu obat-obat banyak orang berlebihan begitu sakit kepala, makan obat yang dia tidak tahu apa fungsinya, apa efeknya. Ya, padahal mesti dengan
makan biasa saja atau istirahat sudah sembuh. Karena biasa ada juga masyarakat yang termakan iklan, Ya, termakan iklan. dengan pengobatan-pengobatan non medis Ya. begitu ya. Ya. Padahal tadi dibilang bahwa dikatakan bahwa penanganan seperti cuci darah, Ya. padahal ini sebenarnya harus ke medis cuci Ya. darah. Tadi disampaikan bahwa untuk cuci darah di kawasan Sulawesi Selatan ini sudah sekitar 60% Ya. rumah sakit bisa menangani Ya. cuci darah begitu Ya. ya. Ini juga bisa terbantukan ke masyarakat. Ada tambahan lagi dok soal Ya. himbauan? Jadi ya mungkin kita himbau kepada pemerintah dalam hal ini yang mengcover masalah dana. Ya mungkin kita harus melihat permasalahan-permasalahan pada penanganan penyakit ginjal ini. Oke. Ya tentunya ya seperti kita tahu bahwa BPJS sudah menangani tetapi belum maksimal ya. Jadi sering terjadi satu ini, jadi kita Kalau harapkan cuci darah itu masih ditangani nggak dok? cuci darah masih ditangani, BPJS, ditangani, ya? iya, masih ditangani. Oke. Transplantasi juga masih ditangani, ditangani, iya. oke. Dan berbagai, ya namun ada beberapa kadang-kala obat kosong. Iya, ya, betul. Oke, baik. Jadi tadi himbauannya dokter kepada masyarakat, mari Ya. kita upayakan upaya preventif atau pencegahan, sementara dari pihak pemangku kepentingan pemerintah diupayakan untuk bisa mendukung seluruh penanganan sakit ginjal, baik itu ketersediaan obat, penanganan BPJS dan lain-lain. Dan satu hal yang penting lagi, semoga ke depannya ahli ginjal ini Ya, semakin bertambah ya. begitu ya. Tadi dikatakan di Sulsel hanya 8 orang, mudah-mudahan semakin bertambah sehingga penanganannya bisa semakin cepat. Dan tadi disampaikan dokter bahwa karena mengantisipasi kurangnya ahli ginjal ini, maka ahli ginjal ini memberikan pendidikan khusus begitu kepada Ya. dokter umum ya. Dokter umum. Untuk bisa menangani pasien-pasien gangguan ginjal. Mudah-mudahan kedepannya semakin lancar. Dan ingat, peringatan momentum Hari Ginjal Sedunia akan dilaksanakan pada tanggal 14 Maret. Sukseskan dan Anda bisa langsung terlibat dan mengikuti kegiatan tersebut. Silakan datang ke sekretariat Himpunan Dokter Ginjal Ahli Ginjal ini di Rumah Sakit Unhas. Terima kasih Dokter Hakim terima Kasim kasih. Ya. atas partisipasinya dan jawaban-jawabannya yang begitu mantap. Dan mudah-mudahan pemirsa juga bisa memberikan sedikit pengetahuan begitu ya. Saya Hendra Bakti, sampai di sini Sapa Sulsel. Sampai jumpa, selamat pagi.